Sebanyak 3 pemain diaspora dikabarkan tengah dibidik PSSI untuk naturalisasi. Hal ini merupakan langkah besar PSSI dalam upaya memperkuat skuad timnas Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa 3 pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa sedang diproses naturalisasi. Mereka adalah Tristan Goijer, Mauro Zijostra, dan Laurin Ulrich. Ketiga nama pemain ini mungkin sudah familiar karena sudah sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan ini merupakan langkah akselerasi PSSI untuk menambah amunisi timnas Indonesia terlebih jika lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika timnas Garuda berhasil lolos ke round 4, tambahan kekuatan dari pemain-pemain muda yang memiliki pengalaman bermain di Eropa tentu akan sangat berarti. PSSI sendiri dalam beberapa tahun terakhir memang gencar melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan yang memiliki kualitas mumpuni. Sebut saja seperti Kevin Dix, Max Hilgers, Jai Idzes, Martin Paes, yang terbaru ada Joey Plupesi, Emil Audero dan Dean James yang kini sudah menjadi bagian dari skuad utama Patrick Kluivert. Dengan usia yang masih sangat muda, Tristan, Mauro, dan Lauren berpotensi menjadi tulang punggung timnas di masa depan. Profil singkat 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. 1. Tristan Goijer. Tristan Goijer menjadi salah satu nama yang santer dibicarakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek serbabisa ini beberapa kali menyatakan ketertarikannya untuk membela Garuda, dan bahkan dikabarkan sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Pada Januari 2025, Goijer sempat mengunggah foto tato bertuliskan "keluarga" dalam bahasa Indonesia di dadanya. Hal ini memunculkan banyak spekulasi bahwa ia bersedia membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Maluku dari garis neneknya ini dinilai punya potensi besar menambah kekuatan lini belakang Indonesia. 2. Mauro Zijostra. Nama Mauro Zijostra juga sudah lama mencuat sebagai calon pemain naturalisasi. Pemain kelahiran 9 November 2004 ini saat ini memperkuat Volendam U21 yang bermain di Divisi 2 Eredivisie Belanda. Sejak bergabung pada tahun 2024, performanya cukup menjanjikan. Zijostra, yang memiliki darah Indonesia dari Bandung, telah menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Sebelum bergabung dengan Volendam, ia sempat menimba ilmu di sejumlah akademi muda Belanda seperti AS Alkmaar, AFC, dan NEC. 3. Laurin Ulrich. Laurin Ulrich merupakan gelandang muda berbakat asal Jerman yang saat ini bermain untuk VfB Stuttgart. Karir sepak bolanya dimulai dari klub lokal TSG Natheim sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Stuttgart. Ulrich telah memperkuat timnas Jerman di berbagai level usia, mulai dari U16 hingga U19. Debutnya bersama tim utama Stuttgart terjadi pada 12 November 2022, menjadi bukti bahwa ia telah dipercaya di level senior sejak usia muda. Kehadiran pemain-pemain diaspora ini diharapkan mampu menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di kancah internasional untuk mencetak sejarah baru. Patrick Kluivert memimpin latihan perdana timnas Indonesia di Bali. Skuad Garuda bersiap tempur jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Era baru timnas Indonesia resmi dimulai. Pelatih anyar Patrick Kluivert memimpin langsung latihan perdana skuad Garuda dalam pemusatan latihan (TC) jelang laga hidup mati melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan ini menjadi langkah awal Kluivert dalam membentuk filosofi dan karakter permainan timnas Indonesia. Kesan pertama cukup meyakinkan, intensitas tinggi, komunikasi aktif, dan antusiasme luar biasa dari seluruh pemain. Ini momen penting untuk membangun koneksi dan memahami karakter pemain. "Saya senang dengan energi mereka," kata Kluivert usai latihan perdana.
hadirnya wajah-wajah baru dan naturalisasi Eropa. Dalam sesi kali ini, beberapa pemain naturalisasi asal Eropa yang sebelumnya belum pernah membela timnas senior secara penuh, turut ambil bagian. Salah satunya adalah Ulla Romeni, striker berdarah Belanda yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Romeni, yang sempat membela FC Utrecht, terlihat percaya diri dan aktif dalam sesi mini game serta latihan transisi menyerang. Kluivert, yang mengenal profil Romeni dari Liga Belanda, tampak memberi perhatian khusus pada sang penyerang yang dinilai bisa jadi senjata rahasia Garuda. Selain Romeni, ada juga Rafael Struijk, Tom Jan Marinus Haye yang sudah lebih dulu menjadi bagian skuad. Kehadiran para pemain diaspora ini memperkuat nuansa Eropa dalam permainan timnas dan menjadi fondasi penting dalam transformasi ala Kluivert. Kami punya banyak pemain berbakat, termasuk dari luar negeri yang punya akar Indonesia. Ini memberi warna berbeda dan memperluas opsi taktik kami, jelas Kluivert. Komposisi seimbang, senior, muda, dan diaspora. TC Bali diikuti oleh 28 pemain dengan komposisi seimbang antara pemain senior serta para pemain abroad dan naturalisasi. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan telah bergabung. Beberapa pemain seperti Jai Idzes dijadwalkan menyusul dalam beberapa hari ke depan usai menyelesaikan agenda klub. Coach Patrick membawa standar baru. Latihannya sangat intens, dan kami belajar banyak soal permainan modern. Pemain baru juga cepat adaptasi, kata bek andalan timnas. Materi latihan, fokus dasar, adaptasi skema. Dalam sesi perdana, latihan difokuskan pada aspek dasar seperti penguasaan bola, pergerakan off the ball, komunikasi, dan transisi cepat. Kluivert belum mengusung skema kompleks, tapi sudah mulai memperkenalkan pola dasar 4-3-3 dan 4-2-3-1 yang fleksibel. Latihan dimulai dengan pemanasan, lalu dilanjutkan dengan small-seeded games untuk melatih respons, tekanan kolektif, serta organisasi serangan. Saya ingin melihat bagaimana pemain berpikir dan bergerak tanpa bola. Ini bukan soal skill individu saja, tapi soal kecerdasan bermain, jelas Kluivert. Ia juga menyoroti pentingnya koneksi antar lini, terutama antara gelandang dan pemain depan. Dalam sesi itu, kombinasi Tom Haye Marcelino mulai dicoba sebagai poros tengah, dengan Romeni dan Struijk dirotasi sebagai target man dan penyerang sayap. Fokus ke laga kontra Cina. TC ini jadi persiapan utama menjelang laga penting melawan Cina yang akan digelar pada 6 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini sangat krusial karena posisi Indonesia dan Cina di klasemen grup F hanya terpaut 1 poin. Kemenangan akan membuat Indonesia melesat ke posisi 2, sekaligus menjaga asa lolos ke ronde ketiga kualifikasi dan mengamankan tiket Piala Asia 2027. Kami akan pelajari kekuatan Cina secara detail dalam beberapa hari ke depan. Sekarang fokus ke kerja dasar dulu. Nanti kami akan simulasi skema permainan dan strategi menghadapi mereka, ucap Kluivert. Dukungan penuh PSSI dan penekanan profesionalisme. PSSI menegaskan bahwa TC di Bali bukan sekadar persiapan biasa. Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan bahwa hadirnya Kluivert dan para pemain diaspora adalah bagian dari strategi besar. Ini saatnya timnas naik level. Kluivert punya pengalaman top, dan kami ingin timnas dibangun dengan pendekatan profesional. Semua elemen harus mendukung, ujar Erick. Selama TC, PSSI juga menerapkan aturan ketat terkait kedisiplinan, nutrisi, serta pemantauan performa harian pemain.